Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak ibu sehat-sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Sebelumnya, coba kita bayangkan anak-anak ibu, kita ingin mengetahui arah tujuan di jalan yang tidak kita kenal misalnya. Apa yang kita butuhkan? Ayo anak-anak ibu. Baik, ibu akan jelaskan. Anak-anak ibu, kita membutuhkan petunjuk atau pemandu. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, Allah telah memberikan petunjuk bukan hanya melalui kitab-kitab suci, tetapi juga melalui utusan-utusannya, yaitu para rasul atau nabi. Nah, anak ibu, beriman kepada rasul adalah rukun iman yang keempat yang menjadi bagian penting dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Rasul-rasul Allah adalah manusia pilihan yang memiliki tugas mulia untuk menyampaikan wahyunya, membimbing manusia menuju jalan yang benar, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Anak-anak ibu, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang siapa saja Rasul Allah, apa tugas mereka, serta bagaimana kita dapat meneladani mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, mengenal Rasul-Rasul Allah, kita akan lebih memahami kebesarannya dan semakin mencintai ajaran Islam. Dari itu, mari kita mulai pelajaran ini dengan penuh semangat dan niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dan hati yang lapang untuk belajar. Siap anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu, dari pembelajaran kita hari ini, ibu harap kalian dapat menyebutkan nama-nama Rasul Allah beserta tugas utama mereka dan menyampaikan wahyu. Jadi, anak-anak ibu juga ibu harap dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dan pentingnya bagi kehidupan sehari-hari. Menyebutkan dan menjelaskan sifat wajib dan mustahil yang dimiliki Rasul seperti sidik, amanah, tabligh, dan patona. Serta menunjukkan sikap teladan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, berperilaku amanah, dan membantu orang lain. Nah, anak-anak ibu, kalian tahu tidak apa itu iman kepada Rasul Allah? Untuk mengetahui apa itu iman kepada Rasul Allah, yuk kita perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Anak-anak ibu, iman kepada Rasul Allah mengharuskan kita untuk mempercayai bahwa Rasul-Rasul Allah adalah utusan yang membawa wahyu, mengikuti teladan mereka, menghormati, dan mempelajari ajaran kitab-kitab yang mereka bawa, serta menyebarkan kebenaran yang telah mereka wariskan kepada umat manusia. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan menjelaskan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul sebagai utusan untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Di sini para rasul ini bertugas membimbing umat agar mengenal Allah, menyembahnya, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Paham ya anak-anak ibu? Anak-anak ibu, adapun dalil-dalil tentang iman kepada Rasul Allah bisa kita lihat pada surat An-Nisa ayat 136 dan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Allah di dalam surat An-Nisa berfirman yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah juga berfirman yang mana artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira
pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai cahaya yang menerangi. Nah, anak-anak ibu, di sini Allah memberi Rasul tugas-tugas. Jadi, Allah juga memberikan Rasul tugas itu agar Rasul menjalankannya untuk disampaikan juga sebagai suri tauladan bagi manusia. Yang mana tugas-tugas tersebut yaitu yang pertama, menyampaikan wahyu atau tabligh. Yang kedua, memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang ketiga, membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Rasul mempunyai sifat wajib, yaitu 1. Siddiq, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatona, artinya cerdas. Sifat mustahil Rasul juga ada 4, yaitu kizib, berarti dusta. Khianat, berarti tidak amanah. Khitman, berarti menyembunyikan. Dan balada, berarti bodoh. Anak-anak ibu, jadi beriman kepada Rasul juga ada hikmahnya, yang mana salah satunya yaitu menumbuhkan rasa syukur atas petunjuk Allah, memotivasi diri untuk meneladani sifat-sifat mulia Rasul, meningkatkan keyakinan akan kebenaran ajaran Islam. Jadi, beriman kepada Allah itu banyak manfaatnya untuk kita semua. Berikutnya, anak-anak ibu, coba perhatikan lagi ya. Perilaku beriman kepada Rasul Allah ada juga manfaatnya bagi kita. Kita melaksanakan iman kepada Allah itu atas perintah Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Seperti ini kita lakukan sehari-hari ya anak ibu. 1. Melaksanakan sholat. 2. Berpuasa. 3. Membayar zakat. 4. Berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah yang telah disampaikan oleh para Rasul. Yang ketiga, berbicara dengan sopan, membantu orang lain dan menjaga etika dalam pergaulan. 4. Berusaha menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang baik dan bijaksana, sesuai dengan metode Rasul yang mengedepankan kelembutan dan kasih sayang. Yang kelima, mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul dengan sering membaca sholawat, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, 6, menghormati semua kitab suci dan ajaran yang dibawa para Rasul sebelum Islam. Nah, anak-anak ibu, hari ini cukup sekian pelajaran dari ibu. Terima kasih ibu sudah mengikuti pelajaran ibu hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak ibu tutup pelajaran kita ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.